Itu mungkin termasuk yang sah atau enggak dengan metode itu? Kalau bagi ilmu falak tidak bisa diterima. Mencari untuk puasa yang paling akhir, mencari lebaran yang paling cepat. Jadi disatukan atau Muhammadiyah dengan NU gitu. Kembali mungkin ke DHR ya, karena mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat banyak dalam penentuan ya, dalam menentukan penetapan ya, misalkan itu prosesnya itu seperti apa gitu yang dilakukan oleh DHR, maksudnya ya nanti juga jadi wawasan tersendiri, jadi bukan hanya sekedar melihat bulan terus tentukan, mungkin ada proses-prosesnya. Nah kira-kira proses-prosesnya ini bisa digambarkan nanti kan kepada masyarakatnya. Ini dalam menentukan awal bulan, ini yang dilakukan oleh Dewan Hisab Ruqyah. Pertama ada perhitungan dengan metodenya sesuai hobinya masing-masing, dengan Epimeris, Janus, Sulamun Akhirin dan sebagainya. Nah kemudian pelaksananya langsung dibuktikan yang namanya ruqyah atau merosdu. Jadi sebelumnya dihitung dulu juga. Ya. Tidak serta-merta bisa datang ke sana. Enggak, bagaimana nanti? Nah, apakah bulan dan matahari itu turunnya barat utara atau barat selatan? Itu azimut, makanya perlu perhitungan untuk bisa memudahkan, membantu dengan hasil perhitungan tersebut, memudahkan dalam mengamatinya. Nah, kalau dalam menentukan awal ini berbeda pendapat, makanya mengutip apa yang disampaikan oleh Hasyim Mujadi. Kenapa? Sebetulnya tidak ada perbedaan, cuma beda itu tanggalnya doang. Adapun praktik sholat saudara itu sama, gitu. Jadi cuma beda tanggalnya doang. Dan tanggalnya pun itu bisa dipengaruhi oleh tempat. Jadi kalau di Indonesia sekitar jam berapa, misalnya jam 10 siang, kan di Arab Saudi baru jam 6. Itu pengaruh tempat. Nah, dalam penentuan dulu hasil komitmen yang dilontarkan oleh Muhammadiyah itu istimewa qoblal ghurub. Jadi yang penting sudah kongruensi matahari sama bulan sebelum matahari terbenam. Sedangkan kalau versi itu istimewa qoblal ghurub wujudul hilal. Jadi sudah dianggap hilalnya. Harus terlihat dulu. Bukan. Belum terlihat. Baru wujud. Sedangkan NU istimewa qoblal ghurub wujudul hilal imkan ru'yah. Nah, sedangkan ini data yang ada di Kemenak. Kemudian ada istilah Ormas, organisasi Hizbut Tahrir sama PKS itu dulu itu catatannya yaitu dengan ru'yatus samilah yang dinamakan ru'yatul global. Jadi tidak berhasil di mana di Indonesia, bahkan tidak mungkin istimanya qoblal ghurub, istimanya ba'dal ghurub, tapi negara lain bisa berhasil. Nah itu maka kita mengikutinya. Termasuk sekarang yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan menggunakan kalender hitung tunggal. Nah, makanya di Alaska itu sudah 5 derajat. Sekarang itu, maka Muhammadiyah menetapkan tanggal satunya yaitu hari Rabu. Nah, kenapa? Sebab hasil perhitungan dalam kalendernya sudah imkan ru'yah. Sebab sudah 5 derajat. Tapi kan beda matlak dengan kita. Maka otomatis kita menentukan tidak hari Rabu, tapi hari Kamis. Nah itu dalam penentuannya. Itu berarti yang untuk menentukan ketentuan tadi seperti itu masing-masing organisasi berarti yang membedakan. Iya. Namun di Indonesia komitmen sepakat, misalnya Ormas, yang NU semuanya perlu ya, tetap keputusan itu diserahkan ke Menteri Agama. Untuk memutuskan berdasarkan hasil sidang isbat. Jadi tadi berarti tahapannya pertama tetap ada perhitungan, setelah perhitungan ada pelaksanaan ruqyah, setelah itu nanti di sidang isbat. Nah, gitu ya.
Dan sidang di situ juga semua berpendapat ya, seperti itu. Andaikan ketika sidang itu misalkan ada salah satu atau yang misalkan yang melihat, itu yang menghitung tetap dengan ketentuannya atau ketetapannya atau otomatis. Siapa yang melihat, teori mana yang dipakai, metodenya, berapa derajat, termasuk ditanya ketika pelaksanaan sidang isbat itu berapa kali sudah pengalaman diuji juga kan kemampuannya. Kemudian latar belakang pendidikannya pun gitu, itu ketika oleh hakim. Sebab jangan sampai menetapkan 1 Ramadan dengan cukup melihat tingginya ombak. Semacam Thariqah At-Tijaniyah itu menentukan awal bulan dengan tingginya ombak. Memang ada salah satu Abu Masar Falaki menentukan awal bulan itu dari tingginya ombak. Gitu. Itu kan tergantung angin juga kan? Tergantung angin juga. Maksudnya itu mungkin termasuk yang sah atau enggak dengan metode itu? Kalau bagi ilmu falak tidak bisa diterima. Sebab kembali ke aturan Rasulullah, sumu ruyati, tidak sumu bilmai, tidak melihat air ombak, enggak, tapi sumu ruyati. Nah, ini mungkin perlu dipenjelaskan juga. Yang dimaksud dengan melihat itu berarti antara garis tepi ujung laut gitu ya, atau gimana Pak? Nah, begini, untuk bisa menentukan kelihatan maka ada 2 poin yang bisa dilihat itu ketika hilal di atas ufuk. Sedangkan kalau hilal di bawah ufuk tidak mungkin kelihatan. Untuk mengetahui di atas ufuk dan di bawah ufuk, prosesnya pertama, kalau matahari yang paling duluan tenggelam ke bawah ufuk, maka otomatis ketika hilal mengikutinya itu bisa kelihatan. Yang di bawah ufuk itu ketika bulan atau hilal duluan tenggelam ke bawah ufuk atau garis laut misalnya, lebih dulu dibanding matahari, maka otomatis itu timbul refraksi. Artinya tidak mungkin bulan atau hilal bisa dilihat oleh mata telanjang. Sebab bisa diketahuinya yaitu dengan melihat yang paling duluan gitu, apa bulan atau matahari. Berarti kalau paling duluan bulan tenggelam, berarti itu bulan atau hilal di bawah ufuk. Tapi kalau matahari paling duluan, bulan belakangan, berarti hilal di atas ufuk. Gitu. Ya. Nah, ini juga maksudkan sesuatu hal yang baru mungkin bagi masyarakat ya dalam hal menentukan ini. Mudah-mudahan ini juga jadi penjelasan yang mudah bisa dipahami lah gitu ya. Nah, terus kalau yang jadi permasalahan kenapa tuh ada perbedaan antara Muhammadiyah dan yang lainnya misalkan gitu. Kira-kira asbab yang menjadi perbedaan mungkin tadi dalam penetapan atau gimana dengan? Begini, kan ada dalam salah satu kitab, kalau nggak salah kitab Tarikh Tasrif, kenapa umat muslim itu timbulnya perbedaan. Pertama, wahyu tidak diturunkan sekaligus. Yang kedua, wahyu diturunkan tidak di satu tempat. Dan yang ketiga, Rasul menyampaikan hadis tidak di depan satu orang. Ya, itu yang menentukan. Dan kesininya timbul pengaruh lingkungan, pengaruh tempat, dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi. Apalagi sekarang dari Rasul sampai sekarang sudah yang sangat jauh, sekitar 1400-an. Dulu pun sudah ada perbedaan. Untuk baik menentukan bulan ataupun segala macamnya. Contoh, maka ada istilah dalam Madahibul Arba'ah atau Bidayatul Mujtahid. Contoh ini hanya sebagai contoh dalam fikih. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, Hambali kan di sini di dada, Syafi'i di atas pusat, Maliki di bawah pusat, Hanafi lepas. Itu sudah tidak aneh, sebab itu Bapak. Sehingga man tabahra bil fikih lam yaghalat bihi ahada. Barang siapa yang luas wawasannya tidak akan menyalahkan orang lain. Itu jadi harus luas wawasan. Itu dalam segi takbiratul ihram. Belum lagi dalam segi apa? Misalnya pembatalan misalnya Imam Syafi'i
bersentuhan laki-laki sama perempuan disengaja ataupun tidak disengaja tetap batal. Tapi Imam Maliki mah bersentuhan itu batal itu ketika disengaja, tidak disengaja tidak batal. Sedangkan Imam Hambali batal itu kalau ada dorongan syahwat. Jadi sekalipun disengaja tidak ada syahwat tidak batal. Tapi ketika Imam Hanafi menentukan batal itu ketika sekalipun disengaja atau bagaimanapun, tapi yang itunya tidak masuk kepunyaannya berarti tidak batal. Jadi itu untuk menentukan batal atau tidaknya dalam wudu tersebut. Jadi jangan aneh gitu untuk sekarang perbedaan. Jadi ketika ada perbedaan misalkan dari Muhammadiyah, NU ataupun yang lainnya, yang penting kan rujukannya berarti kan jelas. Sehingga akhir ada al-ikhtilafu rahmah. Dengan perbedaan menjadikan rahmat. Berarti yang menjadi atau dasar mereka berubah itu berarti dalam hal menentukan itu ya tadi di awalnya itu ya. Di awal. Dalam menentukan itu mereka juga tidak semena-mena kan berarti ya berdasarkan apa mereka yang dipegang gitu ya. Kalau mungkin sebagai klarifikasi, kalau di Muhammadiyah itu katanya hanya hisab saja atau gimana? Nah, seharusnya ya hisab ya ru'yat, tapi mereka mempertahankan dengan kehisabannya. Padahal sama kalau prakteknya. Yang menghisab, yang meru'yat. Oh, jadi ketika ada misalkan Muhammadiyah menentukan dengan metode hisab, tetapi langkah-langkah ru'yat itu tetap dilakukan. Jadi tidak semena-mena dihitung, langsung menentukan. Untuk memastikan berarti ya. Dan ada yang terakhir di fase sidang berarti sidang isbat itu yang menjadikan ketentuan. Tapi walaupun sidang isbat ditentukan ketika organisasi tersebut mau tetap kepada keyakinannya diperbolehkan. Ya itu luar biasa ini informasi tentang seputar ini. Nah ini mungkin nih yang terakhir, kita mungkin sebagai warga atau sebagai masyarakat umum gitu ya. Jangan sampai masyarakat itu saya yang paling merasa benar, kelompok saya yang paling benar itu salah dan sebagainya. Nah berarti kita nih menyikapinya, mungkin masukan dari Ajengan kepada masyarakat, kita menyikapinya harus seperti apa gitu ya, dalam hal perbedaan-perbedaan tadi gitu. Nah, menyikapi pertama warga masyarakat harus diberi wawasan. Karena timbulnya permusuhan itu karena kurangnya wawasan. Maka tadi dalam kaidah fikih, man tabaharul fikih lam yaghalat bihi ahada. Barang siapa yang luas wawasannya tidak akan menyalahkan orang lain karena tahu. Salah satu diantaranya tadi, kenapa batal wudu bersentuhan, padahal menurut imam ini tidak batal. Itu karena apa? Perlu tugas kita yaitu untuk memberikan wawasan. Makanya dalam kajian Islam itu kan ada 3 yang harus dikaji, itu semuanya mengandung perbedaan. Ada misalnya contoh iman, otomatis ilmunya beda, ilmu tauhid. Islam, ilmunya beda, ilmu fikih. Ihsan, ilmunya beda, ilmu tasawuf. Perbedaan dalam kajian iman, firqah. Perbedaan dalam kajian fikih, madhab. Perbedaan dalam kajian tasawuf, thariqah. Tokoh yang mengkaji tentang iman, mutakallim. Tokoh yang mengkaji tentang fikih, mujtahid. Tokoh yang mengkaji tentang tasawuf, mursyid. Hasil kajian tauhid itu namanya akidah. Hasil kajian itu syariah. Hasilnya akhlak. Nah itu makanya perlu disampaikan wawasan-wawasan, insya Allah. Maka yang ketika zaman Rasulullah kan timbul perbincangan. Ada sahabat bertanya, saya ini menceraikan lamanya 1 hinun. Ketika ditanya ke siapa, Abu Bakar, berapa hinun itu? Seumur hidup tidak akan mungkin bisa kembali lagi suami istri. Bertanya lagi ke siapa? Sayyidina Umar, hinun itu berapa? 40 tahun. Nah, ditanya lagi ke siapa? Sayyidina Utsman, 1 tahun. Ditanya lagi ke Sayyidina, sehari semalam.
Makanya dirangkul ada Rasul dengan alasan Quran sama, antum ashabikan nujum, kau sahabatku bagaikan bintang. Tidak ada yang salahkan Rasulullah. Sekalipun berbeda pendapat di kalangan para sahabat. Jadi intinya apapun ketika ada dalam sebuah perbedaan, pertama selagi tadi akidahnya sama, rujukannya bisa ada gitu. Terus akidahnya masih tetap Allah yang disembah gitu. Apa sih yang dibedakan dengan yang tadi hanya beda tanggal saja? Sedangkan amalnya sama. Yang nggak boleh itu berarti tadi seperti di awal mencari untuk puasa yang paling akhir, mencari lebaran yang paling cepat. Berarti disatukan atau Muhammadiyah dengan itu. Gitu. Mencek bahasa Sundama mana paling gampang. Nah, alhamdulillah, jazakallah Ajran udah memberikan wawasan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hasil dari tadi gambaran ya, sedikit gambaran dari Ajran terkait dengan ilmu palak, terus tadi terkait masalah ruyat dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu pengetahuan bagi kita. Yang paling terpenting dalam hal ini kita mendapatkan suatu kebaikan buat kita semuanya, menambahkan ilmu, wawasan, sehingga kita tidak mudah ya menyalahkan orang dan lain sebagainya, atau bahkan merasa kita paling benar ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya progres ini memberikan suatu gambaran kepada semuanya bahwa kita adalah insya Allah selama akidahnya sama, kita adalah saudara. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami persembahkan dari PUI Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan sebagai istilah atau lambang di persatuan umat Islam ini menjadikan alat pemersatu untuk semua kalangan muslim di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. In uridu ilal islah mastata'tu fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.